Apa sih perbedaan dari tugas Mas Rozi di antara exit poll dan juga dengan quick count ini? Oh, seorang superior ini kan survei ini mulia kalau menurut Pak Harul gitu, menurut Rozi mulia. Nggak ngerasa ditolak tapi terus langsung ya sudahlah, kerjaannya emang kayak begini memang harusnya ditolak. Tapi sepengetahuan Mas Rozi, di sebuah lembaga itu pasti ada pesanan. Pasti ada Pak. Kalau itu pasti ada pesanan apa gitu, pasti ada. Halo, selamat sore sahabat The Guardian. Kembali lagi di podcast The Guardian bersama saya Sulis. Sore hari ini kita akan mengulas satu profesi yang menginspirasi semua teman-teman dan sahabat-sahabat Guardian yang menonton ini. Oke, sore hari ini ada satu profesi yang memang profesi ini penting namun tak terlihat. Profesi yang jauh dijamah, bahkan daripada dijamah itu lebih asiknya kita bilang profesi yang tidak terlihat oleh masyarakat, tapi ini penting ketika masyarakat perlu informasinya. Sore ini saya ditemanin oleh Mas Rozi, ya, seorang surveyor. Profesinya adalah seorang surveyor di Pilkada 2024, khususnya di DKI Jakarta. Sore ini tuh sebenarnya momen di mana di luar hujan. Jadi di dalam kita angetin dengan obrolan-obrolan santai kita. Oke, jadi awal mula kenapa memilih menjadi surveyor? Atau memang dedikasi diri saya mau jadi surveyor? Atau memang is the second job dari Mas Rozi sendiri? Kalau untuk itu kan memang ke pilkada-pilkada sebelumnya juga kan pernah jadi superior di daerah Sumatera gitu kan. Jadi memang nggak dari lembaga yang itu gitu kan. Jadi di sini posisi Rozi memang di lembaga yang itu diajak kawan gitu kan. Memang dia kawan kampung lah, kawan sekampung di Sumatera gitu. Hanya udah tahu lah gimana kerja seorang superior. Lika-likunya menjadi surveyor udah tahu lah ya. Iya, udah. Berapa lama sudah menjadi surveyor itu? Kalau lamanya sih kan ini superior ini kan kalau posisi Pak Harul dibutuhkan, di saat dibutuhkan aja gitu kan. Saat di momen politik, di momen pilkada, pilpres ataupun pileg. Berarti sempat pemilu kemarin juga ikut sebagai surveyor, tidak hanya di pilkada? Iya, tapi kami hanya buat skala kecil, nggak seperti yang di DKI ini yang memang ada pengalaman juga sih Mbak kan, pengalaman dari gimana sih yang mengelola seorang superior, lembaga survei lah itu kan. Ada, tapi kami kan ada kelompok-kelompok kecil lah gitu. Iya, oke. Ya, rekapitulasi yang ada di Indonesia ini kita kenal dengan 3 tahapan. Yang pertama quick count, yang kedua exit poll, dan juga yang ketiga adalah real count. Di mana real count ini yang akan diumumkan langsung oleh KPU. Nah, kemarin Mas Rozi di lembaga surveinya itu memegang dua item gitu. Dua item, yaitu exit poll dan juga quick count. Nah, apa sih perbedaan dari tugas Mas Rozi di antara exit poll dan juga dengan quick count ini? Ya, exit poll itu kan mencari 4 sampel tadi gitu kan. Yes, 4 sampel. 4 sampel tadi, tugasnya mencari 2 laki-laki, 2 perempuan. Tapi ada jidah-jidahnya. Pertama, di exit poll ini pertama laki-laki di jam 9.30, baru di jam 10.30 perempuan, baru di jam 11-nya laki-laki, baru di jam setengah jamnya lagi baru perempuan. Berurutan gitu ya? Berurutan. Jadi selesai di exit poll, baru di tugasnya diupload ke ada aplikasinya. Aplikasi yang dibawa oleh lembaga. Iya, dibawa oleh lembaga. Baru sambil menunggu penghitungan suara di TPS. Untuk quick count-nya sendiri, tugasnya Mas Rozi apa itu? Tugasnya, sebagai seorang surveyor di lapangan. Tugasnya hanya melihat penghitungan suara itu aja. Hasil akhir atau memang menemani dari mulai awal penghitungan sampai dengan akhir? Ya sampai akhir itu aja, dari awal sampai akhir penghitungan suara, dari awal sampai akhir. Berarti dari awal penghitungan sampai akhir penghitungan standby di TPS. Untuk tugasnya selama menjadi surveyor itu apa aja, Mas? Kalau khususnya di Pilkada DKI yang 2024 ini. Kalau tugasnya hanya penghitungan cepat dan mengambil sampel. Yes. Hanya 4 orang itu.
Ada sih tugasnya per TPS. per TPS ya. Oke. Udah berapa TPS ya Mas yang pernah dicoba? Kalau baru satu TPS karena kami hanya satu orang satu TPS gitu. Oh, satu orang satu TPS. Iya. Oke. Berarti satu TPS mengambil 4 sampel. Iya. Nah, oke. Kita bicarakan 4 sampel. Iya. Sampel ini kan kita tahu pengambilan dari sebuah populasi. Iya. Nah, pengambilan sampel ini memang sudah di-custom oleh lembaga survei Iya. atau memang secara randomly aja Mas ngasihnya? Udah dipatokin, semuanya merata gitu 4. Oke. Nggak bisa lebih, nggak bisa kurang. Untuk sasarannya siapa yang bakal kita kasih survei atau siapa yang bakal mengisi survei itu memang sudah ada custom pesanan dari lembaga atau memang randomly ketika orang-orang yang selesai pencoblosan? Random, Mbak. Oh, randomly. Iya. Berarti nggak ada custom Nggak dari ada, lembaga. sama sekali nggak ada gitu. Tapi pernah nggak sih dapat custom dari lembaga seperti seumpamanya basis ini kayak kemarin di basis daerah mana gitu, ada itu basisnya salah satu paslon. Nah, di situ pasti ada custom. Iya. Bisa naikin yang ini nggak? Iya. Atau bisa custom pengening nggak? Ada nggak? Kalau di lembaga itu nggak ada, Pak. Di lembaga yang Nggak sekarang ada. Mas pegang nggak ada? Nggak ada. Oke. Hanya Tapi random gitu. pasti pernah menemui hal-hal yang seperti itu tidak? Pastilah, Pak. Semua kan kalau mengenai survei ini kan pasti ada itu sebagai calon yang mengetahui hasilnya lebih dulu gitu kan. Oke. Ya. Hasil penghitungan suara itu kan bisa dinaikin. Nah, iya. Mas Rozi punya nggak kadang gue udah dimingin-mingin uang nih sama salah satu paslon ini, saya naikin lah lembaga yang di situ tertulis wah realnya di TPS tersebut hasil paslon ini dapat 20, Mas Rozi naikin jadi 50. Kalau sejauh itu nggak ada sih, Mbak. Tapi ada oknum yang seperti itu. Alhamdulillah nggak ada, Mbak. Bisa diceritain nggak ada pengalaman, experience atau kesan-kesan ketika memasuki TPS baru? Ya kesannya mana ya, Mbak ya? Kalau masalah kan karena baru juga kan lokasi Roji kan di Jakarta Barat ini kan, lokasi TPS-nya di Jakarta Timur gitu. Jadi sebelum hari hanya memang kami bukan ditugaskan inisiatif sendiri untuk mencari TPS itu gitu kan. Oke. Jadi TPS Roji itu kebetulan TPS 46 di Kayu Putih. Untuk mencari TPS 46 ini 2 jam, Mbak. Ya, jadi luar biasa. Jadi sebelum kami juga nanya-nanya sih karena kan daerah komplek gitu kan, kadang-kadang komplek ini ditutup, ya cari celah untuk masuk ke TPS 6 ini. Alhamdulillah nyampe nya di TPS 46 ini udah tutup gitu kan. Jadi memang Roji langsung paginya jam 5 nyampe di sana setengah 6, langsung di situ jumpa sama orang KPPS-nya, petugas KPPS-nya gitu, Pak. Sejauh ini tadi kan 2 jam dari rumah ya. Kayaknya ini kerjaan gini amat gitu. Enggak, kalau apanya kan sudah tanggung jawab gitu kan, sudah komitmen sama lembaga itu kan, otomatis selesaikan tugas itu aja, Pak. Memang berpikirannya waktu itu kan, wah gini amat ya gitu kan, di DKI ini kan, kalau di daerah-daerah kan nggak gitu, udah tahu di mana lokasi-lokasi, istilahnya medannya udah tahu gitu kan. Kalau di sini kan medannya Roji nggak tahu gitu kan. Pernah berpikir di malam waktu itu juga, wah susah juga ya di DKI ini di komplek ya, iya, di komplek, karena gitu banyak kan. gerbang-gerbang yang ditutup. Sehingga ya inisiatif harus nyampe sebelum jam, kan di TPS di sini jam 7 udah pembukaan. Sebelum jam 7 ini harus nyampe di situ biar KPPS-nya, ketua KPPS-nya tahu siapa yang di situ ditugaskan gitu kan. Itu naik motor? Naik Maxim, Mbak. Oh, naik ojek online. Sejauh ini ojek online Mas Ian. Nah, kalau untuk profesi ini kira-kira akan bertahan untuk digeluti atau memang cukup ya sekali 2 kali, atau nanti next kalau memang mampu akan melampaui yang lebih lagi? Kalau lanjut aja, soalnya kan seorang superior ini kan survei ini mulia kalau menurut Pak Harul gitu, menurut Roji mulia karena dinamika kan setiap hari ya pasti ada keributan di warga-warga gitu kan. Siapa sih yang apa itu kan? Ternyata adanya hasil cepat ini gitu kan, penghitungan cepat ini, masyarakat
terdiam gitu, nggak ada lagi yang namanya berkelahi atau segala macam itu mah. Padahal masyarakat nggak tahu orang di baliknya ada cerita tersendiri gitu ya. Pernah nggak ngerasa ditolak tapi terus langsung ya sudahlah kerjaannya emang kayak begini memang harusnya ditolak, gitu gimana? Enggak juga sih, kalau apa sebenarnya kalau menurut Pak Harus sih kurangnya sosialisasi seorang lembaga ini aja ke masyarakat gitu kan, sehingga masyarakat nggak menerima gitu. Tapi keinginan punya suatu lembaga penelitian atau memang berkarir di lembaga survei itu memang ada dari awal? Ada Mbak. Pastinya. Karena yang tadi nggak ada lagi perkelahian di masyarakat gitu kan. Nggak lagi dinamika tentang pilkada apa, sebenarnya kan udah ditampilkan di layar kaca, hasilnya udah gitu kan. Sekarang sebelum tampil di layar kaca kan pasti ada dinamika di kayak di warung-warung, kayak perkumpulan ibu-ibu gitu kan. Lembaga survei, lembaga penelitian ini kan kadang cenderung condong ke salah satu paslon. Itu real atau tidak? Kalau betul atau tidak itu? Kalau masalah itu sih Mbak, kan kalau menurut Roji 50-50 ya kalau masalah itu Mbak ya kan, karena condongnya kan sejauh ini kalau Roji nggak ada yang berpihak kepada calon siapapun gitu, selama jadi seorang surveyor. Tapi sepengetahuan Mas Rozi, di sebuah lembaga itu pasti ada pesanan. Pasti ada Pak. Kalau itu pasti ada pesanan apa gitu, pasti ada. Nah, gimana ceritanya kalau surveyor itu tidak, kalau Mas Rozi kita anggap oke lah, karena tidak ada netralitas, istilahnya netralitas diri itu terjaga. Tapi ketika nggak ada, ya otomatis. Tapi ada nggak, sempat ada beberapa orang, istilahnya kita sebut saja oknum. Iya, ada. Yang tidak menjaga netralitas itu. Ada Pak, pasti ada. Pasti ada di satu lembaga ya? Iya ada. Ada pengalaman nggak? Atau mungkin pernah kenal seseorang yang memang menghasut untuk ya jangan ke jangan lembaga survei, kita mah orang di belakang nggak kelihatan, ya udah kita naikin aja. Demi sebuah salary atau demi sebuah yang namanya manusia pasti butuh uang gitu, sebuah uang. Gitu. Iya. Ada, tapi alhamdulillah sejauh ini Harul menolak Mbak kalau masalah yang Mbak bilang tadi kan, karena Harul bukan independennya terjaga, integritasnya terjaga gitu kan. Coba. Tapi pernah tawaran-tawaran seperti itu sering terjadi gitu. Ketika ini kan tadi Mas bilang side job, ini bukan job utama gitu ya. Di mana side job ini pasti menghasilkan lebih banyak uang kadang. Sempat tergiur nggak dengan hal-hal yang seperti itu, berpikir ketika kita nggak punya, kenapa gue nggak ikutin aja yang kemarin? Iya ada Mbak, tapi pernah berpikir seperti itu kan, kayak pilkada tahun 2019 kan di Kabupaten Mandailing Natal. Roji dihubungin untuk berpihak sama calon untuk survei ke masyarakat. Setelah memang saya lihat kan, saya baca naskahnya ataupun yang mau ke masyarakat ini kan condongan ke beliau, jadi kan otomatis kan masyarakat pasti milih itu gitu kan. Jadi Pak Harul nolak ya, karena Pak Harul kan takutnya kan udah beberapa tahun ini dijaga integritas, independensi gitu kan. Adanya tawaran itu ya terkikis lah gitu kan, kepercayaan oleh senior-senior juga kepada Roji gitu. Jadi lebih menjaga integritas diri ya. Bagus sekali ini. Kan pernah jadi surveyor nih. Ada teman-temannya pasti tahu, lu surveyor nih, lu pasti kemarin naikin ini ya gitu. Pernah nggak? Pernah Pak. Pernah. Kecendung ke sini ya gitu kan. Ada di posisi itu pernah. Perjalanan yang saya mau tanyakan adalah sejauh apa surveyor mengubah Mas? Kalau untuk mengubah diri Roji sendiri gitu kan, banyak kawan-kawan Roji lah di DKI, karena Roji ini kan dari Sumatera gitu kan, hanya merantau ke sini kan. Suatu saat saya menjadi kepala lembaga penelitian, lembaga survei. Pernah, otomatis pernah itu kan. Mau dibawa kemana lembaga survei itu? Untuk Indonesia yang termasuk demokrasi yang lebih netralitas dan transparansi lagi. Cita-cita harapannya kan menjadi untuk
menjadi seorang mempunyai lembaga seorang survei, intinya independennya, integritasnya untuk masuk ke dalam tim yang lembaga Rozi pegang itu harus betul-betul 100%. Oke. Dan suatu saat bila Mas Rozi sendiri punya lembaga survei nih, ini kan udah mulai dirintis nih dari surveyor dulu, belajar dulu. Suatu saat kan it's nothing impossible in the world. Nggak mungkin Mas, kalau Mas di 2 tahun lagi ketemu Mbak, saya udah jadi kepala lembaga survei nih. Gitu. Apa yang Mas akan lakukan dengan lembaga survei yang Mas punya? Melihat dari lembaga survei yang sekarang ada di Indonesia, gue harus ngapain nih? Mencari tim yang integritasnya tinggi. Integritas dan netralitasnya tinggi. Itu aja sih, Pak. Karena yakin itu bisa dipegang sepenuhnya untuk Indonesia. Kalau masalah memang itulah tantangan hidup, Pak. Tantangan nanti kan. Karena gini, semakin tinggi nanti pohon pasti otomatis semakin goyang itu makan. Jadi nggak perlu banyak-banyak sih untuk menjadi timnya 5 orang, 10 orang udah aja gitu. Intinya integritasnya tinggi, independensinya tinggi. Oke. The last question, pertanyaan terakhir, apa harapan untuk lembaga survei yang saat ini ada di Indonesia? Harapannya kepada lembaga survei kembali cita-cita ataupun visi misi yang awal dibentuk lembaga survei itu aja. Oke. Itu aja sih, Mbak. Karena kan pasti visi misi orang itu kan membuat demokrasi Indonesia yang adil gitu kan, nggak carut-marut seperti yang sekarang gitu. Dirapikan lagi ya? Ya, dirapikan aja. Terima kasih untuk obrolan sore ini Mas Rozi. Semoga cerita-cerita ini lebih menginspirasi lagi untuk teman-teman kita nantinya yang penasaran dengan apa sih pekerjaan seorang surveyor. Pekerjaan yang memang tidak terlihat di depan layar, tapi memang ada fungsi dan juga dimanfaatkan oleh masyarakat banyak untuk mengetahui elektabilitas dari pasangan calonnya. Obrolan sore hari ini kita akhirin dan selamat bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Selamat sore.